bekerja sama dengan Self Regulatory Organization atau SRO kembali menggelar ajang Capital Market Summit Expo 2021. Kali ini mengusung tema sinergi pasar modal bagi pemulihan ekonomi nasional yang akan dimulai pada tanggal 14 hingga 16 Oktober 2021. Capital Market Summit and Expo atau CMSE 2021 merupakan rangkaian acara peringatan 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KEPE, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KESE. Kali ini CMSE 2021 mengusung tema sinergi pasar modal bagi pemulihan ekonomi nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 16 Oktober 2021 bersama dengan peringatan Bulan Inklusi Keuangan. Adapun tujuan acara CMSE 2021 adalah meningkatkan literasi, edukasi, dan inklusi di pasar modal, meningkatkan pemahaman keberadaan dan fungsi lembaga, profesi, produk, dan layanan di pasar modal, mendukung pencapaian target jumlah perusahaan tercatat baru dan penggalangan dana di pasar modal, meningkatkan jumlah dan aktivitas investor di pasar modal, dan menjadi ajang pertemuan dan networking para stakeholder pasar modal. CMSE 2021 akan menjadi event dan momentum bagi stakeholder pasar modal untuk berkumpul dan mengikuti berbagai jenis acara yang akan diselenggarakan selama 3 hari. Dan sebagaimana CMSE 2020 pada tahun ini, CMSE 2021 kembali diselenggarakan secara virtual. Selain itu, masyarakat investor juga bisa menyaksikan 9 sesi seminar dan talk show dengan narasumber-narasumber dari para top level manajemen, serta pameran 100 digital booth dari para stakeholder pasar modal yaitu OJK, SRO yang terdiri dari BEI, KEPE, dan KESE, anak usaha SRO, anggota bursa, manajer investasi dan APER, serta perusahaan tercatat dan calon perusahaan tercatat. CMSE 2021 juga menghadirkan berbagai hiburan seperti home band, stand up comedy, kuis dan game, serta grand prize menarik untuk para pengunjung yang mengikuti rangkaian kegiatan CMSE 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, topik kita kali ini adalah terkait Capital Market Summit and Expo 2021. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Halo Pak Hasan, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Mas David, apa kabar? Kabar baik Pak Hasan, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hasan, ini menarik Pak, setelah Public Expose Live di 2021 yang telah berhasil diselenggarakan pada September lalu, apakah ada kegiatan lain yang sekiranya dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai investasi pasar modal dalam waktu dekat ini? Ya betul Mas David, memang sebelum ini kita sudah berhasil menyelenggarakan dengan baik ya kegiatan Public Expose Live 2021. Dan kembali nih sebentar lagi ada kegiatan edukasi dan sosialisasi berikutnya kepada masyarakat dan investor. Yang ini juga menjadi program utama kami di Bursa yang tentu akan terus kami lakukan ya bersama dengan OJK dan para pelaku pasar modal lain. Yaitu event terbesar tahunan kami, Capital Market Summit and Expo 2021 atau CMSE 2021. Yang insya Allah kami rencanakan akan dilakukan di minggu depan mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2021 yang akan datang. Kegiatan apa saja Pak Hasan yang akan dilakukan dalam CSME 2021 ini? Ya, Capital Market Summit and Expo 2021 ini akan kembali menghadirkan beragam kegiatan summit ya, berupa webinar, kemudian talk show, ada workshop dan sebagainya, serta expo atau pameran yang nanti akan diisi oleh para virtual tenant, booth-boothnya itu diisi sepenuhnya oleh para pelaku di pasar modal kita. Nah, summit sendiri nanti berupa kegiatan rangkaian webinar, talk show, workshop ini akan ada 9 sesi, ya, di mana seminar utama nanti akan membahas topik tentang sinergi kebijakan dan strategi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ini akan menghadirkan para pembicara Menko Marves kita, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada 3 menteri terkait yang relevan ya yang membahas ini, yaitu Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir, kemudian Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Perindustrian
Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Akan kami hadirkan juga seminar internasional nanti dengan narasumber dari Bursa Efek Global, yaitu dari CEO dari Nasdaq dan juga dari Hong Kong Stock Exchange and Clearing, yang akan mengupas mengenai apa yang juga menjadi tren terkini, yaitu tech company IPO dari perusahaan teknologi yang memang saat ini menjadi tren dan harus kita antisipasi. Nanti juga akan ada workshop Go Public dan talk show dan membahas berbagai topik yang penting tentu dan relevan, dikaitkan juga dengan strategi pemulihan dari perusahaan-perusahaan tercatat dalam mengantisipasi dampak dari pandemi COVID-19. Nah, untuk expo-nya sendiri, Mas David, akan ada lebih dari 100 nih tenan virtual booth yang mewakili seluruh stakeholders di industri kita di pasar modal ya, dengan kategori dari otoritas kita, dari OJK dan Kementerian Keuangan, kemudian dari regulator pasar modal, kami di Bursa Efek Indonesia bersama Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan juga anak-anak perusahaan kami. Kemudian lengkap dari para pelaku, dari anggota bursa, dari manajer investasi, dari marketplace instrumen pasar modal, dan juga para expert. Kemudian perusahaan-perusahaan tercatat, calon perusahaan tercatat, kami juga akan menyediakan booth untuk klinik Go Public dan klinik karir di pasar modal, serta nanti ada secara khusus virtual tour, di mana ada teknologi 360 degree, teman-teman peserta akan bisa melakukan virtual tour untuk melihat-lihat galeri Yuk Nabung Saham di tempat kami di bursa maupun fasilitas dan sarana lain di pasar modal kita. Baik, Pak Hasan, di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut, pembatasan juga masih diterapkan oleh pemerintah. Ini bagaimana proses pelaksanaannya nanti, Pak? Ya, jadi memang kembali ini harus kita lakukan mau tidak mau secara full virtual, Mas David, kali ini. Sama seperti yang juga kami lakukan di tahun yang lalu. Tapi mudah-mudahan dengan microsite cmse.id yang sudah kami kembangkan, itu kita berharap user experience, di mana para peserta nanti akan memiliki pengalaman yang kurang lebih sama seperti kalau mengunjungi secara fisik gitu ya. Jadi nanti ada nuansa gedung Bursa Efek Indonesia dengan stage untuk summitnya, kemudian ada virtual expo, di mana nanti hadir secara virtual layanan dan produk dari berbagai para stakeholders di pasar modal kita. Dan nanti secara interaktif peserta juga akan dilayani oleh penunggu expo tadi, di mana ada interaktif chatting maupun komunikasi melalui saluran YouTube dan solusi digital kami yang kita sediakan. Baik, Pak Hasan, menarik ketika saya memposisikan diri sebagai calon peserta begitu, Pak. Ya. Nah, ini bagaimana ini cara pendaftaran, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang harus saya lakukan, kemudian persyaratan apa yang dibutuhkan ketika melakukan pendaftaran. Tapi kita tahan dulu, Pak Hasan, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa telah bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Pak Hasan, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Hasan, ini kan acara dimulai pada tanggal 14 ini ya, Pak, 14, ya, sampai dengan 16 Oktober, tinggal menghitung hari sebenarnya. Ketika saya ingin mengakses, ketika saya ingin mendaftar sebagai peserta, apakah ini sudah dibuka dan cara pendaftaran seperti apa, Pak? Ya, ini sebetulnya mudah sekali ya. Jadi bagi calon peserta tinggal mendaftar nanti dengan mengisi form registrasi yang cukup sederhana melalui website yang kami sediakan, yaitu cmse.id. Nah, setelah itu cukup nanti melakukan login dan menikmati fitur-fitur yang sudah tersedia di website. Karena saat ini sudah kami sediakan. Tentu ada informasi awal yang sudah bisa diakses sebelum nanti pada saat setelah dibuka di tanggal 14 Oktober, para peserta dengan mudah dapat mengikuti summit dan juga mengunjungi berbagai booth expo yang disediakan. Dan seluruh rangkaian acara CMSE 2021 ini sekali lagi tersedia tanpa dipungut biaya. Jadi ini gratis,
kami persembahkan bagi semuanya ya, terutama para calon investor dan juga masyarakat di Indonesia, termasuk juga yang ada di luar negeri, karena ini secara virtual jadi memungkinkan juga akses dari mana saja. Dan sekali lagi cukup dengan mendaftar ke website di www.cmse.id. Dan saat ini sekali lagi website ini sudah tersedia untuk sarana pendaftaran, tentu dengan tampilan awal ya, tapi user experience-nya ini sudah betul-betul nanti akan mencerminkan apa yang nanti akan dilakukan di CMSE 2021. Dan Mas David, bagi pengunjung yang sudah pernah menjadi peserta dan terdaftar di kegiatan CMSE tahun lalu 2020, maka tidak perlu melakukan pendaftaran ulang ya, cukup melakukan login dengan menggunakan user ID yang sama seperti yang dimiliki di tahun lalu. Nanti kami akan memberikan juga email reminder kepada para peserta yang sudah terdaftar sebelumnya di tahun lalu, karena tahun lalu sudah tercatat lebih dari 12.400 peserta CMSE yang sekaligus otomatis akan kami undang kembali untuk ikut di tahun ini. Baik, karena terbuka untuk umum, tidak hanya bagi investor, artinya tidak mewajibkan SI di dalam hal ini, Pak? Tidak sama sekali. Jadi ini betul-betul terbuka, termasuk untuk calon investor dan masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dan layanan di pasar modal kita. Ya, tinggal menghitung hari di hari pelaksanaan. Pak Hasan, bagaimana persiapan yang sudah dilakukan sampai sejauh ini? Baik, tentu kami sudah melakukan berbagai persiapan yang diperlukan ya untuk CMSE 2021 ini. Jadi konfirmasi kepada para pembicara dan narasumber untuk kegiatan summit ya, webinar, talk show, workshop ini sudah kami lakukan dan hampir semua sudah confirm akan hadir. Dan daftar agenda summit serta pembicaranya juga sudah dapat dilihat di cmse.id tadi. Kemudian kami juga sedang mengumpulkan dan menyiapkan seluruh kelengkapan yang akan mengisi tenan booth virtual kami, baik dari otoritas, dari SRO, dari perusahaan tercatat, calon perusahaan tercatat, dan para pelaku, yang nanti akan semakin melengkapi flyer, brosur, tayangan YouTube, dan interaktif chatting yang nanti akan mengisi di setiap booth yang ada. Jadi mudah-mudahan persiapan akan terus dilakukan sampai nanti di pembukaan tanggal 14 Oktober 2021 yang akan datang. Baik, ada yang tertinggal Pak Hasan, saya mau menanyakan ini ada batasan kuota tidak Pak? Dan terakhir pendaftarannya sampai kapan ini? Ya, untuk pendaftaran tidak kami batasi, jadi tidak ada kuota, silahkan mendaftar. Ini kesempatan emas nih Mas David, jadi ini persembahan kami betul-betul para investor, calon investor, masyarakat. Inilah saatnya untuk mengetahui dan mendengarkan dari narasumber terpercaya ya, terhadap topik yang sedang relevan dan penting untuk didengarkan agar para investor nanti dapat menentukan strategi investasinya. Tidak ada kuota, tapi nanti untuk setiap sesi summitnya, webinar atau talk show itu ada batasan 10.000 ya, tapi nggak usah khawatir karena nanti kami juga akan menayangkan secara live di YouTube kami di Indonesia Stock Exchange. Jadi nanti yang tidak mengikuti melalui microsite cmse.id karena keterbatasan 10.000 kuota, tapi ini cukup besar saya kira kuotanya, nah itu dapat tetap menikmati melalui tayangan live di YouTube kita. Baik, dibuka untuk umum tidak hanya kepada investor tapi juga ada calon investor. Betul. Sebenarnya apa yang diharapkan dengan pelaksanaan dari CMSE di 2021 ini, Pak? Ya, jadi CMSE 2021 ini betul-betul menjadi ajang bagi masyarakat luas ya, publik, untuk mendapatkan informasi dan edukasi yang lengkap terkait dengan produk dan layanan di pasar modal kita. Dan juga dari berbagai segmen stakeholders di pasar modal. Nah, jadi tentu harapan pertama adalah akan semakin meningkatnya pemahaman dan tersampaikannya informasi yang lengkap tentang produk dan layanan terkini di pasar modal kita. Akan tetapi seperti juga tahun-tahun lalu ya, kami juga membuka kesempatan untuk calon-calon investor misalnya yang ingin kemudian bersama dengan ajang CMSE ini membukakan rekening dan menjadi investor di pasar modal. Ada tenan booth dari anggota bursa yang dapat membukakan rekening SID saham misalnya. Ada booth di manajer investasi dan Apert yang dapat membukakan rekening untuk SID di reksadana. Dan juga ada dari Kementerian Keuangan dan lain-lain yang menawarkan produk bersifat surat utang dan sebagainya. Jadi kami juga berharap akan ada peningkatan nih investor baru yang kemudian
dengan menyaksikan event CMSC ini kemudian mengalami kesadaran gitu untuk memulai berinvestasi dan menjadi investor di pasar modal. Nah, hal lainnya tentu kami juga menyediakan berbagai klinik ya, ada klinik tentang edukasi pasar modal, kemudian ada klinik karir di pasar modal. Jadi para peserta yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kesempatan berkarir di pasar modal itu juga terbuka untuk mengunjungi salah satu booth yang tersedia tadi, Mas David. Baik. Yang menarik Pak Hasan ini investor atau calon investor milenial, Pak. Nah, bagaimana ini upaya BEI untuk menarik minat dalam kegiatan ini? Apakah konsep-konsep tertentu juga disesuaikan dengan kalangan milenial atau mungkin ada strategi lain, Pak? Betul sekali. Jadi memang ini tren yang luar biasa ya. Dalam 1-2 tahun terakhir, investor kita betul-betul bertumbuh secara signifikan dari segmen demografi investor muda, milenial dan generasi Z kita. Bahkan sekarang total hampir 80% total investor saham kita ada dari kalangan investor muda tadi. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita ya, sehingga kalau tadi diperhatikan, tema-tema yang diangkat di dalam summit juga kita sesuaikan. Jadi banyak terkait dengan tech-based companies gitu ya, di mana IPO fintech, kemudian unicorn ini juga menjadi perhatian para investor muda kita. Kemudian ada aspek ESG yang kita kedepankan. Dan yang secara khusus di hari terakhir, di hari Sabtu, tanggal 16 Oktober, ini betul-betul harinya untuk investor dan calon investor muda atau milenial dan generasi Z kita, Mas David. Di mana nanti kami akan mengemas, selain narasumber dan topiknya terkait dengan investor muda, kami juga mengemasnya dengan mengkombinasikannya dengan entertainment gitu ya. Ada live music yang kami hadirkan, ada stand up komedi yang kita hadirkan, dan ada gimmick berupa lucky draw dan penarikan undian di setiap booth yang juga dapat menjadi penarik minat para investor milenial dan generasi Z kita, Mas David. Baik, Pak Hasan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan semoga pelaksanaan kegiatan dari CMSE di 2021 ini berjalan lancar, dan tentu muaranya adalah jumlah investor dari kalangan milenial, kalangan Z ini semakin signifikan begitu, sehingga posisi dari investor domestik ini akan lebih dominan dibandingkan dengan investor asing ke depannya. Terima kasih Pak Hasan, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa, perbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin, di mana masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Dan untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin, di mana masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi dan menjaga kita tetap sehat dan juga bahagia. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa, Pak.